itulah yang ada di pikiran mereka, ya biarkan saja. Oke. Nah, kawan-kawan, saya mau putarkan dulu video ini. Kalau lagaknya hebat kali si Ripa ini di menit pertama ya. Kita dengarkan dulu kawan. Kalau lagak nggak ketolongan Kiamat, ini. aku punya beberapa tema buat kamu. Pertama, kita ngebahas tentang esensi kitab suci, esensi Tuhan Bani Israel, apakah benar dia adalah Yesus, esensi Yesus, Nabi, kemudian aku lebih ke yang ini dulu deh, yang benar-benar fondasi. Nah, jadi catatannya adalah jangan pernah lari dari tema diskusi kita. Hmm. Gue punya rule Sama dalam. kenabiannya Muhammad itu menarik itu hubungannya. Boleh, kita bahas penyesat aja. Siapakah Nabi Iya. palsu? Nah, keren kan? Ya. Lihat kawan-kawan, kalau gaya Uni Ripa ini selangit ya. Orang itu mau berbicara siapa nabi palsu, ya. Tadi dia ingin menyerang Yesus terus, si Kiamat pintar. Kenabian Muhammad saja kita bahas katanya ya. Oke, boleh. Kalau gayanya Kan? selangit Siap. kawan. Betul, betul. Oke, baik. Siapakah nabi palsu? Oke, boleh. Bang Azam bisa standby di sini ya sama Habib untuk sebagai bisa jadi validator, bisa jadi moderator Tadi juga. wajahnya Dan nampak kita di jelas. sini, Iya. oke, baik. Sekarang kok jadi gelap ya? Tadi agak-agak terang gambarnya ini, sekarang kok jadi gelap dia nih. Gambar si Kiamat yang terang. Oke. Saya lewatkan saja, mereka ini sedang bicara tentang kenabian Muhammad. Kemudian datanglah malapetaka. Ini malapetakanya. Ah, ini. Wah, iklan dulu. Ya, si Ripa itu terdiam-diam aja. Nah, satu nasihat kepada Kiamat ya. Semoga dia mendengarkan video saya ini. Nasihatnya begini. Dia kan buka kamera ini. Cuman kameranya menghadap belakang kamera lain. Hati-hati dan teliti ya. Kalau bisa menampilkan kamera, buat latar belakang hijau entah apa ya. Tujuannya apa? Agar tidak nampak satu yang mencirikan sesuatu di dalam layarmu ya. Kita lanjutkan lagi aja. Aku bukakan. Bentar ya. Di Nah, dalam musnad. lihat dia membuka sebuah laptop. Maka laptop ini sebaiknya kosongkan dulu wallpaper apa segala macam hantu belaunya. Karena yang kita takutkan begitu di balik kamera nampaklah sesuatu yang mencirikan. Laptop ini ya, misalnya ada wallpapernya, ada apanya ya. Mudah-mudahan tidak ada. Musnad Ahmad 162445. Musnad Ahmad. Ini kalau Ripa yang jawab nggak bisa, makanya harus nebeng dulu. Nggak usah lu tambah-tambahin omongan lu, gue turunin juga lu. Gue nggak suka Iya. orang-orang yang nggak ada isi tapi Nah, banyak itu berkoar. fakta Lu atau juga nggak akan tidak? bisa jawab Fakta kitab atau lu. Gue tidak? akan tunjukin nanti. Oh ya, Lu harus kita jawab lihat ya. aja, Ripa. Lu Kita jawab lihat kitab ya, lu ya, nanti. silakan. Iya, pasti kalau saya mau Anda bersepuluh juga saya hadapi. Udah diem lu, Tenang nggak usah aja. banyak cerita lu. Oh, udah, ini. Lihat ya, hadisnya Sangat. Musnad Sahih. Ahmad. Kalem. 16245. Bro Kenzo kayaknya lebih baik bro turun dulu aja biar saya Nggak yang. usah, nggak. Lu Bro nggak kan punya nggak hak paham ngatur-ngatur kitab. orang. Ini room gua. Lu nggak punya hak. Ya, karena saya lihat selama ini Nggak bro punya naik hak di lu. Islam Dia nggak juga menjawab Kristen. sama sekali. Dia juga Malah Kristen. dipelintir-pelintir di iya-iyain aja kan. Nggak. Dia juga berhak menjawab. Diem Gak lu. apa-apa Kiamat Ya. ngomong Emang lu itu gak pikir nggak? apa-apa. Kenzo di sini aja. Emang nih room di enak aja lu gitu. Udah. Ya. Ini di dalam Musnad Ahmad 16245 dikatakan begini. Saya pernah melihat Rasulullah Muhammad menghisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali. Dan sesungguhnya ini menghisap lidah. Ya, kalau Anda mau pemaknaan tekstual tadi perkawinan, walaupun itu gitu dikatakan doang. perjamuan kawin anak domba. Nah, di sini Muhammad menghisap lidah. Ya, atau mulut dari Al Hasan bin Ali dan sesungguhnya tidak. Kawan-kawan, kalau kalian nonton channelnya Kiamat, ya, video ini berjudul Ke Room Nenek Rifa Wakakakakak. Ya, di situ jelas sekali si Rifa yang menggiring pertama.
Dia berbicara tentang perkawinan anak domba. Maka dia mulai berkata, siapa kan menjawab, pengantin wanitanya yaitu kami, umatnya. Loh, kalian kan ada laki-laki, ya kan? Kalau secara letterlet berarti laki-laki menikah sama laki-laki. Itulah pertama pembahasan mereka. Maka mereka pembuktian Nabi yang homo. Wah, kan ini kawan. Ya. Homce. Gitulah aku bilang ya. Dia membuka ayat mengenai hisab lidah. Lanjut. Tidak ada siksa lidah atau mulut yang telah dihisab oleh Muhammad. Ya. Satu, mau langsung saya tunjukkan beberapa dalil atau mau satu persatu dijawab? Tunjukin aja. Kita paham itu, tunjukin. Pikir lu bawa data baru. Kalau gaya Ripa, tunjukin aja katanya kan. Gua kira lu bawa data baru. Cok, perhatikan wajahnya. Wajahnya ini sangat gusar. Dia menunggu jawaban dari kawan-kawannya. Orang ini kan hebat kawan. Kalau mereka berdebat itu HP-nya 2. Satu untuk menampilkan mereka sendiri. Satu lagi menunggu jawaban dari kawan-kawannya. Sama semua polanya kawannya. Zulkifli juga demikian. Ki Ahmad harus lakban kamera depan. Iya betul. Ini sudah saya ingatkan berkali-kali. HP lakban kamera depan kawan. Siapa tahu tersilap. Kau pencet cup nampak wajah kau. Kayak King David dulu kan. Tak sengaja nampak wajahnya sebentar aja. Tapi langsung di capture, disebar, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi ya kawan-kawannya mengenai pembuktian mereka ini. Lanjut. Saya banyak. Ya 1966. Ibnu Majah. Oke ya, hadisnya di sini sahih. Ibnu Majah 1966. Ya, kitab nikah. Di sini dikatakan gini. Usama tergelincir di atas pintu sehingga terluka di bagian wajahnya. Usama ini laki-laki ya. Di bagian wajahnya. Lalu Muhammad bersabda, singkirkan yang melukainya. Maka aku pun melaksanakannya. Setelah itu beliau menyedot darahnya dan membersihkan dari mukanya. Nah, sampai di sini nggak ada masalah. Muhammad menyedot muka laki-laki ini, darahnya nggak ada masalah. Yang masalah itu setelahnya. Kemudian Muhammad berkata ya, sekiranya Usama adalah seorang budak perempuan, bayangkan laki-laki ya mukanya terluka lagi disedot sama Muhammad. Muhammad mengatakan, sekiranya laki-laki ini atau Usama ini seorang budak perempuan, niscaya aku akan mendandani dan memakaikan gaun untuknya. Jadi nggak Zulkifli kawan. Dia mau mendandani kambing sampai bedai kambing. Ada juga rasanya DNA begitu ya. Si Zulkifli mau membedai kambing biar dia tuncit. Saya nggak tahu ini hadis sahih atau doif, tapi Kiamat bilang itu hadis sahih ya. Ya, kawan-kawan. Saya akan lompat ya. Bagaimana lihat wajah Ripa? Kalau kalian tonton ini, kalian akan menyaksikan wajah Ripa yang seperti kebingungan ya. Saya langsung lompat saja ke menit ini 17. Bagaimana ya. Dia mau cari remis yang aku kan tidak bisa. Ini gimana kok nggak mau diklik? Ya. Dia mau cari remis sehingga dia harus mengorbankan Nabi Isa. Tunggu dulu masih ada iklan. Saya geli ya. Setelah kemarin Manahem Ali saya buktikan goblok. Tadi siang juga saya buktikan mereka goblok juga. Sekarang ini yang lebih parah si Rifa. Kita lihat dulu kawan-kawannya apa ini kok salah pencet. Yang lebih parah itu Rifa. Kita lihat dulu. Sabar. Mana suara? Tak apa-apa. Baik, Bang Azam mau jawab atau saya? Saya dulu ya. Bang Azam. Dikit aja saya singkat. Ini giliran si Rifa menjawab ya. Ki Ahmad ini ngotot. Ya aku nggak mau nerima jawabanmu katanya. Oke, Bang Azam.
ya, silakan Rifa dulu, Ustadz Azam. Kasih dulu ke Oke, Rifa. gua dulu. Oke, gua Rifa dulu. kan katanya mau jawab. Bukan saya, dia Ya, minta, ya, bukan silakan saya. Rifa. Nggak apa-apa, Bang Azam aja dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rifa dulu. Nggak usah takut, Oke. Rifa. Nggak usah Saya takut. pengen minta Kalau nih. Ustadz Azam Eh, masuk. eh, Rifa eh, jawab. eh, 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 Ya, eh, biar ini nanti room Ustadz siapa? Azam yang Nggak, gua bisa menyempurnakan jawab. jawaban. Gua akan jawab. Gua akan Kenapa jawab kamu semuanya. khawatir? Ya, kawan-kawan, gua akan jawab semuanya kan ya. Setelah itu nanti dia mute itu punyanya si Ki Ahmad, lucu sekali ya. Kita saksikan dulu ini. Karena ini dari Menjawab sendiri, Rifa. Gua nggak khawatir. Nggak usah kamu Adab dalam menunjukkan Islam kebotolanmu. adalah Udah, mendahulukan kamu orang jawab yang lebih. aja dulu. Jangan lu nggak bisa intervensi dalam Islam itu. Saya Gua ini mendahulukan yang tua aja lah dulu. Saya Kami- mendahulukan saya yang lebih langsung tua. takiyah. Aduh. Jadi gini ya. Nggak, kalau lu nggak berani, nggak berani menjawab dari perspektifnya guru gua, kenapa? Kenapa lu takut? Wah, Lu takut? kamu nggak bisa. Kamu Nggak, lu nggak takut? bisa. Gua bisa, tapi Ya ini udah, guru kalau gua nggak Anda apa-apa dong. bisa, ya udah Nggak, Anda lu jawab takut? aja. Nggak, gua tanya lu takut. Oh enggak ada Oke, saya takut. Bang Azam nanti aja. Ya, Bang Azam nanti silakan. untuk umat. Karena Bang kan Azam nanti untuk umat urusannya- aja. Jadi bukan untuk Kristen. Biar saya yang jawab untuk Kristen. Diam lu. Sekarang gua jawab. Lengkapi kalau tidak Ya, Nah, jadi kan Bang kita Azam pasti ini nggak pernah jawabannya bilang gitu. diam dulu. Gua ngomong dari tadi lu banyak cerita, gua diemin lo di sini. Gua sengaja membiarkan lu di Ya. sini karena gua mau ngejawabin, mau nunjukin siapa indikasi yang homo dalam kitab lu. Baik Singkat teman-teman. jawabannya itu Ya, loh. ya udah Anda Ya, jawab. jadi- Ya udah, Anda singkat jawab sekali aja jawabannya. Pak ide Ya. Anda dulu. Diam dulu. Diam Enggak, dulu. yang bilang Diam Yesus dulu. Gua Kristus jawab. itu kan Diam dulu. Rifa. Maka Rifa silakan Anda menjawab. Tunjukkan Anda Lu bisa mampu diam nggak? menjawab kaidah Lu bisa Anda. diam nggak? Lu bisa diam nggak, Oten? Diam, Ya, diam udah, gantian. cepat Anda jawab. Ya, Bang Azam nanti. Bang Azam jawab untuk umat Oke. Islam aja. Jadi Bang Azam Ustadz untuk umat Islam aja. Jadi Bang Azam itu untuk membantu agar umat Islam itu Ya nggak udah, jawab ketipu sama. kaidahmu. Aduh, diam lu. Jawab Biar saya jawab. kaidahmu. Diam. Nah, jadi Ya, pertama, ya, Anda jawab aja pertama adalah kaidahmu. indikasi Kenapa kamu homo nggak adalah mampu homo menjawab? adalah sebuah kelainan seksual terhadap laki-laki yang tidak menyukai wanita. Kita bisa membuktikan Yesus tidak pernah menyukai wanita manapun, bahkan wanita yang setelah mengelus-elus mencium kakinya dia tidak pernah suka nggak dengan bisa. laki-laki. lihat kawan-kawan, saking paniknya Rifa, maka dia membuat sebuah definisi yang menurutku inilah definisi paling goblok semuka bumi, ya. Inilah definisi paling bodoh apa namanya itu? Kota madya langit dan bumi, ya. Dia bangga jadi orang goblok itu gimana sih caranya? Aku heran dan sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Ya. Ini kawan-kawan kalau kita lihat nanti kalian akan mengetahui betapa orang ini gobloknya. Oke, sekarang saya tunjukkan kepada kalian definisi yang dibuat si Rifa. Sebentar. Rifa mengatakan homoseksual itu adalah laki-laki yang tidak menyukai wanita. Apakah kalian setuju dengan definisi tersebut? Sudah jelas definisi itu definisi paling goblok semuka bumi ini kawan. Definisi homrek itu adalah pria yang tidak menyukai wanita. Katanya begitu ya. Maka ketika kakinya dielus-elus dia juga tak tertarik. Memang otak orang ini memaksakan kawan. Bahwa Yesus itu harus seperti nabi mereka mungkin ya, saya enggak tahu. Yang begitu dielus langsung seperti kena strum 1000 watt kan gitu kan. Langsung tegang-tegang rambutnya semua. Suara kecil lah, wah deh hebat itu. Besar ini kok masa pula kecil. HP-mu itu coba periksa dulu, kalau di sini udah besar sekali. Ya. Sudah nyaring kok sini, sabar ya. Ini sudah kuat kok di tempat saya ya. Nanti nontonnya handphonemu itulah besarkan suaranya ya. Saya lanjutkan lagi ya. Kalau besar kali pula nanti pecah apanya apa namanya itu gen telinga ya. Ya. Nah, si Rifa mulai membuat sebuah definisi, dengarkan ya. Diam. Wih, marah. Nah, jadi pertama. Mak lampir marah.
Diam katanya. Jawab aja, Pertama Kak adalah Jamu. indikasi Kenapa homo kamu adalah tidak menjawab? sebuah kelainan seksual terhadap laki-laki yang tidak menyukai wanita. Ya. Eh, dia bilang terhadap laki-laki yang tidak menyukai wanita. Goblok. Bukan itu definisinya. Hombreng itu adalah laki-laki yang menyukai laki-laki, bukan tidak suka wanita. Ya. Saya misalnya tidak suka wanita. Bukan berarti lantas saya suka pria. Enggak loh. Wah kalau enggak suka wanita berarti suka pria. Itu kan definisi kau. Kalau saya enggak suka wanita bukan berarti saya tidak suka pria. Nah, sudah, kulanjutkan ya kawan-kawan ya. Jadi inilah definisi-definisi yang mereka suguhkan kepada kita. Nanti saya bahas, ini kita dengar dulu Ocean Riva. Kita bisa membuktikan Yesus tidak pernah menyukai wanita manapun, bahkan wanita yang sudah mengelus-elus mencium kakinya dia tidak pernah suka dengan laki-laki itu. Jadi yang indikasi homo adalah laki-laki yang tidak pernah menyukai wanita sama sekali. Yesus tidak pernah menikah. Bahkan Yesus itu pernah melakukan cium kudus. Nah, jadi dalam kitab Roma dia sudah panik kawan ya. Tidak bisa dia menjelaskan lagi. Maka yang dia lakukan apa kawan? Coba aku tanya dulu kalian. Yesus pernah melakukan cium kudus. Kita lihat di Roma. Roma itu dia kira Yesus sudah masih hidup di situ. Kan goblok kawan. Segala sesuatu mereka paksakan. Ya. Wah Yesus tidak suka wanita. Maka didefinisikanlah yang tidak suka wanita namanya homo. Dari mana itu definisi itu kawan? Baru saya dengar inilah manusia paling goblok di muka bumi. Kalau tidak suka wanita belum tentu homo. Bisa jadi dia tidak suka wanita, tidak suka pria, artinya dia tidak mau menikah saja. Tapi karena gobloknya dia ingin cari remis dengan cium bibir tadi, maka dipaksakannya lah tuduhan itu kepada Yesus. Luar biasa kawan. Dan kalau kita ikuti nanti kata mereka, oh Yesus adalah Nabi Isa. Tanpa sadar dia mengatakan Nabi Isa juga begitu kawan. Nabi Yahya juga begitu. Ya. Kan lucu kawan. Apakah nabi-nabi di kitab mereka semua homo? Kan lawak. Kok disama-samakan? Yang tidak menikah lantas dikatakan homo. Yang tidak menikah itu namanya panglatu. Panglima lajang tua. Orang Batak bilang panglima lajang tua. Dialah komandannya kawan. Panglimanya. Ya, jadi kawan-kawan orang ini lucu sekali. Dan waktu itu umur Yesus baru 30, belum 40 tahun, 50 tahun ya. Jadi ketika Yesus tidak suka itu ya enggak masalah kawan. Jangan lantas dipaksakan, oh ini begini, ini definisinya alah. Definisi paling goblok disaksikan dunia, memang keledai kau. Namanya keledai kawan enggak tahu yang gitu-gitu. Matikan mic-nya ya. Ya. Memang, aduh sudahlah. Orang ini pun ku bilang, sudah. Kita saksikan lagi ya bagaimana dia mengulas. Ajarkan cium kudus. Diam dulu nih gua jawab nih. Jadi kita Zaman ini dia nggak berani mendengarkan jawaban gua. Lu suruh gua jawab dong. Gua mau jawab dong. Gua mau jawab. Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat, kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Ciptakan senyum terbaik. Ya. Dia lagi membuat definisi. Alat kelamin Yesus yang disunat umur 7 hari menandakan normal. Lah Nabi Muhammad disunat dah umur 7 hari. Apakah dia mau balikkan definisi itu? Karena enggak disunat, jadi bagaimana? Kan lawak kawan. Orang ini enggak pandai menempatkan definisi. Ya kan? Asal nyap-nyap. Rasanya hebat. Alat kelamin Yesus disunat artinya normal. Nabi Muhammad disunat dah. Oh enggak. Berarti bagaimana? Oh di dalam rahim bagaimana? Kan lawak-lawak kawan. Aduh. Kalau saya kawan, kita terlepas dari tadi. Kalau ada anak-anak laki-laki terlahir, ada yang kurang.
itu namanya tidak normal alias cacat. Jangan gitu kawan. Tapi saya nggak ngerti orang ini bahasanya apa. Ya. Dia bicara tentang homoseks, tapi nggak ngerti definisi homoseks. Laki-laki yang tidak suka wanita. Hebatnya dia dibalikkan definisi itu kawan. Harusnya kan homoseks itu laki-laki yang menyukai laki-laki. Dia buat definisi seolah-olah laki-laki yang tidak suka wanita adalah penyuka laki-laki. Kan goblok kawan. Inilah yang ku bilang wanita mak lampir cocok kali disandangkan kepada dia. Karena bodohnya itu keterlaluan. Ya, kita lanjut lagi kawan ya. Ini aku lewatkan dulu iklannya. Sabar dulu, sabar. Ini sungguh-sungguh keterlaluan kawan. Kenapa keterlaluan? Saya tidak pernah mau mengatakan wah dia itu menista, lapor polisi, jangan. Biarkan saja kawan. Kenapa? Dia dianggap bodoh saja. Itu sudah pukulan mental bagi dia. Dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Maka sampai kapanpun dunia menyaksikan inilah salah satu manusia paling bodoh di muka bumi yang tersisa saat ini. Kita lanjutkan dulu ya. Air kencing doang kan nggak mungkin. Nah, Yesus dia mengatakan Yesus punya kemaluan hanya untuk buang air kecil doang kan tidak mungkin katanya. Kalau orang ini bicara enak kawan. Coba kita lakukan hal yang sama-sama nabi mereka. Awas kau, masuk penjara kau. Kan bisa kita giring kawan. Ya, kita dengar ya apa katanya. Kita lihat definisi dia, kita balikkan ke dia. doang kan nggak mungkin. Nah, Yesus secara normal perkasa teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa jadi kalau disunat itu berarti normal. Ya kita tanyakan saja, nabimu sunat enggak? Kan gitu ya. Kalau enggak sunat bagaimana? Kan begitu lagi pertanyaan kita, enggak normal kah atau gimana? Kan lawak. Masa definisinya begitu kawan? Ini definisi atau apa? Seru ya? Tunggu kita lanjutkan dulu.